Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 3 September 2020. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia kerja saat ini, banyak perusahaan yang menuntut profesionalitas yang mengacu pada hasil. Hasil yang cemerlang akan menjadikan seseorang mudah naik jabatan. Maka tidak sedikit orang yang berorientasi pada hasil menempuh berbagai macam cara demi mempertahankan kedudukannya. Tidak ada hasil adalah kegagalan paling mematikan, membuat orang tersingkir dari dunia persaingan. Tidak ada hasil berarti kematian, putus asa, selesainya hidup. Para murid yang adalah nelayan tentu tahu persis di mana dan kapan harus menebarkan jala demi hasil yang besar. Namun malam itu mereka sama sekali tanpa hasil tangkapan. Perjuangan mereka semalam suntuk sama sekali tidak membawa hasil. Seluruh usaha mereka gagal total dan sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengar pengajaran Yesus, mereka diminta untuk menebarkan jala kembali. Karena Yesus yang meminta, mereka menebarkan juga. Hasilnya begitu luar biasa, mereka tidak mampu menampung hasil itu seorang diri. Mereka melibatkan perahu lain untuk berbagi ikan tangkapan. Usaha mereka kali ini membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka berani bertolak ke tempat yang dalam bersama dengan Yesus. Saudara saya terkasih, kita belajar bahwa mungkin saja seluruh usaha kita seolah tanpa hasil dan sia-sia. Apa yang kita perjuangkan tidak jarang mengalami kegagalan. Apakah kita putus asa? Secara manusiawi wajar saja demikian. Namun, kita dipanggil untuk mengatasi itu. Kita perlu menghadapinya dengan iman. Langkah yang perlu diambil adalah mendengarkan sabda Tuhan. Setelah mendengar, barulah kita berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Niscaya
Tuhan akan mengindahkan usaha dan tekad kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa belajar untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang putus harapan. Dengan harapan dan iman itulah kita bersama berjalan menuju cara hidup baru. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan senantiasa memandang dan menolong umatnya. Hanya dengan cara berani bertolak ke tempat yang dalam itulah, bersama dengan Yesus, hidup kita akan berbuah. Saudara-saudara terkasih, buah dari kemauan bertolak ke yang lebih dalam adalah sukacita. Sukacita bukan milik kita sendiri. Jangan sampai kita mabuk karena sukacita itu. Kita dipanggil juga untuk berbagi muatan ikan kepada perahu lain. Dengan demikian, sukacita itu dirasakan oleh banyak orang. Ya Tuhan Allah, semoga aku semakin percaya kepadamu, sehingga pekerjaan dan karyaku sungguh dapat aku laksanakan dalam iman akan Engkau, dan menghasilkan sesuatu untuk memuji dan memuliakan namamu bersukacita, yakni dengan berbagi kasih dengan sesama. Amin.